Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum, Profesor Susanto Zudi. 17 Agustus benar bahwa penulisan ulang sejarah ini akan selesai? Saya kira kalau soal pastinya ya tentu Menteri ya. Oke. Dan saya tidak pernah dengar mesti tanggal 17 Agustus gitu. Yang saya dengar sebagai kado. Kado ulang tahun Kado 80. ulang tahun 80 tahun kita merdeka gitu. Bisa di bulan Agustus, bisa di tahun itu juga karena dari DPR kan kemarin nih jangan tergesa-gesa, itu artinya kan barangkali kami masih diberi waktu. Jadi itu kan Tapi sampai sekarang udah sampai sejauh mana Pak, Prof? Kami siap sampai Juli ini sudah hampir 100%. Hampir 100%. Dan setelah itu kan tidak langsung diterbitkan, dipublish. Tapi perlu ada apa itu istilah uji petik ya. Uji petik? Uji petik atau mungkin semacam FGD. Tapi Menteri sudah merancang itu akan ada 3 wilayah bagian barat, tengah dan timur Indonesia itu akan diberikan dulu atau dicobakan ya, diuji cobakan lah gitu ya. Lalu minta tanggapan dan terusnya itu dari. Oh, jadi proses akan mendengar ini juga suara proses publik. Keterbukaan yang, tapi kan kami harus nulis dulu gitu kan. Gitu. Oke, baik, Bang Doli. Jadi apa yang Golkar harapkan dengan rencana proyek untuk penulisan ulang sejarah ini sebetulnya? Saya menanggapi apa yang disampaikan Bang Kiki. Saya yakin bahwa apapun nanti hasil yang dibuat oleh tim ini atau pemerintah itu tidak akan mengulangi sejarah. Karena situasinya sangat berbeda, masyarakat kita sudah semakin cerdas. Waktu itu nggak ada Kompas TV sehingga kita bisa dialog kayak begini gitu ya. Nah ya, satu hal yang saya kira penting juga adalah bahwa yang tadi disampaikan Bang Kiki itu adalah bahwa membaca tulisan sejarah itu juga perlu ilmu. Jadi dialog-dialog seperti ini, dialektika perdebatan itu menunjukkan bahwa ya kita sedang melakukan pendidikan cara membaca sejarah gitu. Yang bahwa kemudian kalau ada tulisan sejarah yang satu itu tidak boleh menjadi tafsir tunggal dan membiarkan juga boleh orang memunculkan tulisan sejarah yang lain gitu. Nah jadi, kemudian soal sah tadi sah tidak sah, saya kira sah juga. Kemudian boleh dikatakan sah orang menafsirkan bahwa buku ini ditulis untuk melanggengkan tadi soal gelar pahlawan Pak Harto. Sah juga kita mengatakan bahwa orang mengusulkan Pak Harto jadi calon gelar pahlawan. Dan yang paling penting juga adalah bahwa tadi kemarin sudah kita dapati generasi yang sebelumnya sudah menyepakati Pak Soekarno menjadi pahlawan nasional. Saya kira juga nggak salah juga dan sah kalau generasi itu juga menentukan Pak Harto jadi mendapat gelar pahlawan nasional. Oke, baik. Boni, jadi sebagai sejarawan, ini waktunya tadi kalau menurut Prof. Santo sudah cukup lama dipersiapkan. Harapannya apa terhadap rencana penulisan ulang sejarah ini? Kalau menurut saya, kalau soal relatif waktu itu kan bisa panjang pendek itu relatif. Tapi saya punya harapan, buku ini bukan sekedar kompilasi sumber sekunder. Ya. Artinya bukan rangkuman dari berbagai macam sumber sekunder yang artinya hanya mereproduksi atau mendaur ulang narasi yang sebetulnya sudah diproduksi sebelumnya. Dan bukan rahasia lagi. Kayak semisal satu contoh, ingin membuat narasi tentang Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Itu kan tesisnya G.Y. Resing. Bukunya sudah terbit, sudah lama terbit, sudah beredar. Kalau cuma diadopsi cerita-cerita begitu, itu hanya mendaur ulang cerita-cerita lama. Saya harapannya menemukan betul-betul yang berasal dari sumber primer dan melalui satu riset yang mendalam. Ya, jadi jalan terbaiknya menurut saya tunda aja dulu. Tunda aja dulu. Tunda aja, lakukan riset yang betul-betul, jangan diburu-buru, diuber-uber. Ada saya satu cerita, ada buku bestseller dunia sekarang tentang Indonesia ditulis oleh David van Reybrouck tentang revolusi dan Indonesia dan lahirnya negara modern. Buku ini melakukan risetnya si penulis itu 4 tahun, mewawancarai hampir 200 narasumber. 4 tahun. Dan begitu keluar, memberikan begitu banyak informasi dan pengetahuan,
bagaimana peran Indonesia itu sangat hebat di tahun 50-an walaupun baru merdeka. Dan buku ini diterjemahkan sekarang mungkin sudah 5 bahasa diterjemahkan. Dan itu suatu kampanye promosi tentang Indonesia di luar negeri. Dan itu risetnya 4 tahun sampai 5. Kebetulan saya teman baik saya dan saya membantu dia ketika riset. Oke. Jadi saya tahu betul. Baik, saya ke Bung Kiki dulu ya Pak Sendik. Bung Kiki, aliansi sebenarnya apa yang akan dikerjakan oleh aliansi ketika proses ini terus berjalan sebenarnya? Iya. Begini Mas Budiman, saya bukan sejarawan. Tapi ketika ditanya kenapa menolak, itu semata-mata karena refleks. Gambarannya begini, yang saya persoalkan atau yang kami persoalkan aksi ini ya adalah politik sejarahnya ya, bukan sejarahnya. Ibarat kita memahami politik ekonomi misalnya, kita menolak politik ekonomi yang monopolistik. Di bidang hukum, kita menolak politik hukum yang moralistik. Yang kita khawatirkan mengenai politik sejarah yang dianut oleh pemerintah sekarang ini, bahwa penulisan sejarah itu akan menghasilkan sejarah yang monumentalistik. Monumentalistik. Ya. Kita bangsa yang unggul, rakyat yang terpilih, manusia yang disiapkan untuk menjadi manusia Indonesia baru, dalam Indonesia Emas tahun 2045, kembalilah kita pada masa yang lalu. Yaitu tafsir tunggal yang lahir dari penulisan ulang itu menggambarkan Indonesia ini sebagai bangsa yang integralistik. Rakyat perpanjangan dari negara. Pemerintah mempunyai kata akhir bagaimana kita satu demi satu harus berlaku sebagai manusia Indonesia baru. Cara kita berpikir, cara kita bertutur, cara kita bersikap dan menyatakan pendapat. Semuanya di bawah kendali dan wewenang pemerintah yang berkuasa, yang melihat dirinya berkuasa dan diberi mandat untuk menegakkan sejarah. Kita kembali ke masa yang lalu. Nah, closing statement saya begini aja. Kita happy kalau ada 2 pendapat yang hidup di dalam masyarakat. Yang menganggap bahwa penulisan sejarah sah-sah saja oleh pemerintah, dan yang tidak. Maka lahirlah polemik baru di dalam kehidupan bangsa kita ini, yaitu polemik sejarah. Berdampingan dengan satu polemik yang sebetulnya penting sekali tetapi tidak diolah lebih jauh, yaitu polemik mengenai modernisasi yang dimulai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane. Oke, baik. BK, apa harapan Anda sekarang? Ya, yang pertama begini, pahlawan itu bukan transaksional. Artinya si A, karena si A sudah pahlawan, maka si B itu juga harus jadi pahlawan. Dan kemudian itu dilegitimasi oleh sekian banyak buku-buku yang mungkin dianggap resmi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah soal pengakuan. Sejarah itu kan juga pengakuan. Apalagi kemudian kalau dari perspektif hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap korban. Gitu loh. Dan ini yang penting karena apa? Karena selain kemudian dia adalah bagian dari sejarah, dia korban, tapi juga bagian dari upaya pemulihan luka gitu. Ini yang kemudian saya kira penting dipahami oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar fakta A, fakta B begitu, tapi kemudian seolah-olah ingin negara ini kelihatan besar, tapi kemudian menghilangkan bahwa ada sekian banyak orang yang dijadikan korban. Saya kira itu. Baik. Pak Santo, silakan pendek aja. Ya, justru sumber-sumber kami itu primer. Primer, dan nggak dari nol. Jadi kalau kekhawatiran waktunya pendek, itu disertasi, tesis, itu sudah kita pakai saja. Tinggal, bahkan kami ada arsip terakhir yang diperoleh oleh Arsip Nasional, itu arsipnya surat menyurat Soekarno dengan Dewi.
Ratna Sarumpait. Itu lama itu Pak. Enggak, baru. Ya maksud saya itu kan super lama. Salah satu poin yang saya ingin katakan, misal tambahan, Pendek aja. perbudakan. Tentang perbudakan. Oh ada. Oke. Diaspora kita menggambarkan Indonesia, Mas Budi, itu juga lewat orang-orang kecil. Oke. Ada sejarah Jadi kecil, korban barangkali sudah didengar tidak. ya, Prof. Santo ya? Iya, iya. Kenapa? Korban. Oh iya. Tentang korban, peristiwa 65. Iya. Semua peristiwa Kan 12. ini sejarah memang bukan propaganda, saya setuju. Tapi sejarah itu kaca benggala. Di situ kita bercermin pada Ya, diri justru kita. bercermin itu harusnya ditulis kasus-kasus Loh, iya, itu, oh iya, bukan iya. sebagai propaganda. iya, Tidak ada yang mengatakan sejarah itu propaganda. Ada yang mengatakan itu. Ya. Wah, Dalam konteks ini menurut saya pentingnya kasus-kasus tersebut Oh iya, ditulis, itu kami tulis. korban ditulis, kita dalam kacamata belajar dari Setuju. kesalahan Sejarah. kita Jadi nggak ada Oke. yang diperdebatkan kalau soal itu. Baik, Kita Prof. punya Santo, makasih. concern yang sama. Bang Doli, Bung Boni, Bung Marzuki, dan BK Ulung Hapsara. Oke, Bung. Rencana menulis sejarah resmi bangsa tentu penting. Tapi pertanyaannya, siapa yang menulis dan untuk kepentingan siapa? Ketika kekuasaan ikut menyusun narasi sejarah, publik patut waspada. Jangan-jangan yang sedang ditulis bukan kebenaran tapi pembenaran untuk pemuliaan. Apakah ini jalan menuju penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Sejarah sebaiknya jangan dijadikan alat politik. Ia adalah pengingat agar kita tak mengulang luka yang sama. Kita boleh berdamai dengan masa lalu, tapi tidak boleh menghapusnya demi ambisi hari ini. Ini Satu Meja The Forum, tempat kita jaga agar sejarah ditulis dengan jujur, bukan dengan tinta kekuasaan.